panelis yang telah menyampaikan aspirasinya pada sesi kedua ini, walaupun mungkin tidak dihadiri oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Baik, langsung saja sudah hadir kepada Dr. Muhammad Adib Humaydi SPOT untuk dapat memberikan simpulan ataupun arahan dengan telah berakhirnya sesi kedua ini. Silakan dokter. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para guru besar, para senior saudara sekalian, pimpinan OP dan asosiasi yang tergabung dalam kompak, saudara sekalian yang masih bertahan sampai siang hari ini, terlepas dari kondisi yang saat ini kita hadapi ya, ketidakhadiran paslon 02, ada beberapa hal yang mungkin juga satu sisi kita tidak melihat dari sisi negatif ketidakseriusan ya, tapi lebih ke arah mekanisme administrasi yang kadang-kadang menyulitkan kita sehingga misinformasi yang kemudian di satu jadwal yang mungkin padat ya dari masing-masing pasangan calon ya. Dan kami berharap apa yang tadi juga sudah disampaikan, mohon maaf, mohon izin kami tadi meminta kepada pembawa acara dan juga moderator untuk tetap melaksanakan diskusi pertanyaan yang disampaikan oleh panelis dalam satu upaya bahwa kita semuanya yang hadir di sini kompak 11 organisasi profesi dan 8 asosiasi kesehatan serius untuk ingin menyelesaikan permasalahan kesehatan di Indonesia. Serius juga bahwa kalau kita ingin menyelesaikan kesehatan, tolong libatkan kita sebagai mitra strategis utama di dalam permasalahan-permasalahan kesehatan. Dan tentunya kami tidak sekedar hanya ingin menghadirkan, tapi kami ingin apa yang tadi sudah disampaikan oleh para panelis juga bisa didengar, kemudian bisa dijadikan sebagai satu pokok-pokok pemikiran yang nanti akan diteruskan menjadi sebuah kebijakan strategis kepada presiden terpilih nanti. Jadi apa yang tadi disampaikan saya kira bukan hanya untuk paslon 02 tapi juga untuk semua calon pimpinan negara kita, dan saya yakin apa yang disampaikan tadi bukan hanya sekedar mengikuti urutan tata acara, tetapi lebih ke dalam bahwa kita para kelompok profesi dan asosiasi kesehatan ini, komunitas profesi, apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita ini benar-benar menjadi perhatian. Karena kita tidak masuk dalam sebuah kerangka mengajak kompak untuk berpolitik, tidak. Tetapi kita ingin bahwa permasalahan kesehatan bisa menjadi permasalahan yang harus bisa kita selesaikan bersama, bukan hanya jargon politik. Itu yang harus kita pertegas gitu loh. Apa pemikiran yang tadi disampaikan oleh panelis baik pada saat di paslon 01 maupun saat ini di paslon 02 adalah murni pemikiran intelektual akademisi, bukan pemikiran politik. Jadi ini sebagai satu pesan khusus juga bahwa keseriusan kita dan kita semua yang bertahan di sini bukan hanya sekedar ingin mendengar, tapi kita ingin menyampaikan aspirasi anggota-anggota kita yang saat ini ada di seluruh wilayah Indonesia, dan sangat berharap dengan pemimpin-pemimpin negara ke depan untuk bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan dan tentunya melibatkan semua stakeholder kesehatan, dan kami kompak siap untuk berkolaborasi dan bersinergi.
Jadi mohon juga nanti kita menghindari hal-hal yang negatif, framing negatif, dan kita menghargai ketidakhadiran yang mungkin disebabkan oleh hal-hal yang mungkin di luar kuasa kita. Tapi sekali lagi mari kita sama-sama jaga forum murni kita kedepankan dalam konteks keilmuan, keintelektualan, keakademisian dan keprofesian. Terima kasih kepada para panelis dan kami mohon nanti melalui Ketua Panitia Dr. Nirwan memformulasikan dari apa yang telah disampaikan oleh panelis, baik itu dalam kaitannya dengan mungkin di YouTube-nya ya, maupun memformulasi poin-poin tadi yang bisa disampaikan dalam bentuk tertulis supaya ini bisa juga kita sampaikan kepada pihak-pihak pasangan calon, khususnya di pasangan calon 02 yang kita undang pada sesi yang kedua kali ini. Mungkin itu, dan saat ini kami menginformasikan menunggu konfirmasi karena kami mendapat informasi tim ses yang dari paslon 03 sudah menuju ke lokasi. Mohon izin para saudara sekalian untuk tetap bertahan sambil kita menunggu. Mudah-mudahan nanti kita bisa juga berdiskusi dengan tim dari pasangan calon 03. Demikian saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada dasarnya acara dialog nasional ini memang kita berharap para pasangan calon itu bisa hadir. Dan kita memberikan ruang baik itu yang datang offline maupun online ya. Karena fasilitasi baik itu Zoom atau YouTube pun sudah kita siapkan. Yang itu direlay dan didengarkan oleh teman-teman seluruh wilayah Indonesia. Nah, tentunya kita memahami ya dengan mungkin waktu yang terbatas dan juga informasi yang mungkin terlalu mendadak, dianggap terlalu mendadak, dan kita tentunya berharap ya terlepas dari masalah kehadiran atau ketidakhadiran, maka apa yang kemudian kita diskusikan pada saat ini di semua pasangan calon dan juga apa yang diskusi di internal setiap organisasi profesi dan asosiasi itu sudah kita minta dalam satu bentuk policy brief seperti yang tadi juga sudah kita sampaikan kepada paslon 01. Dan inilah yang kemudian kami berharap juga nanti ini bisa kita serahkan ke semua pasangan calon untuk sama-sama bisa memahami problematika kesehatan dari masukan yang sudah diberikan oleh kita semua yang selama ini sebagai ujung tombak dan juga garda terdepan di dalam penanganan permasalahan kesehatan, sehingga kebijakan pemerintah ke depan buat presiden terpilih bisa-bisa memenuhi aspirasi, memenuhi masukan, dan benar-benar melihat secara real permasalahan kesehatan dari masukan yang sudah kita berikan. Desakan utama pasti ini kan kalau bicara soal masalah kesehatan kan banyak dan kompleks gitu ya. Tapi apa sih mungkin yang di highlight yang menjadi akar begitu, yang memang ini yang harus jadi akar utama masing-masing aspeknya. Artinya memang kalau kita melihat beberapa permasalahan kesehatan, kita memang membuat satu indikator 11 indikator permasalahan kesehatan yang itu bisa menjadi acuan. Tapi terlepas dari itu tentunya 11 indikator ini pun harus ada di breakdown lagi. Katakanlah kita bicara sekarang penyakit menular, mana yang penyakit menular yang perlu di stressing? Apakah hanya TB, kusta? Apalagi sekarang muncul beberapa penyakit menular yang lain yang mungkin selama ini dianggap sudah selesai ya. Tentang vaksinasi yang masih belum memenuhi ya, terus kemudian berkaitan juga dengan masalah penyakit tidak menular yang satu sisi menjadi penyakit katastrofik yang membebani pembiayaan kesehatan, satu sisi yang lain juga masih perlu ada daya dukung terkait dengan bagaimana upaya kesadaran masyarakat terkait dengan penyakit dan deteksi dini. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita kemudian rumuskan dalam satu pola rencana strategi. Pemerintah memang sudah membuat, Bappenas juga, kami juga pernah diskusi membuat RPJMN dan kemudian ditindaklanjuti oleh RPJMD juga di daerah. Tapi sekali lagi semua yang ada di dalam satu rangkaian roadmap, kemudian Renstra atau RPJMN itu tidak terlepas dari peran yang peran para stakeholder yang harus benar-benar dilibatkan secara bermakna. Jadi partisipasinya harus partisipasi bermakna, bukan hanya sekedar menjalankan program saja. Nah, inilah yang saya kira menjadi poin utama sehingga kami dari Kompak ini mencoba untuk menjadi mitra dengan menggandeng seluruh stakeholder kesehatan
asosiasi dan organisasi profesi dalam rangka apa? Kita akan siap menjadi mitra pemerintah ke depan, siapapun presiden terpilihnya. Dok, bagaimana harapan dari mungkin organisasi profesi dan asosiasi profesi kesehatan ini untuk pasangan calon untuk melihat bidang kesehatan ini kan banyak bidang sebenarnya. Bagaimana sih harapan dari dokter mungkin dari wakil semuanya untuk pasangan calon melihat soal kesehatan ini seperti apa begitu? Ya, jadi permasalahan kesehatan tidak hanya dilihat dari aspek kuratif saja, tapi kita juga harus melihat dari aspek preventif promotif. Kita dulu pernah ada jargon Indonesia Sehat. Ya, sekarang melangkah pada Indonesia Emas, dan kemudian ada indikator-indikator yang terukur yang harus dilakukan, dan bukan hanya sekedar program menurunkan angka saja, tapi kita benar-benar harus melihat yang pertama berkaitan dengan masalah aksesibilitas masyarakat, ya, mendapatkan akses dengan mudah terkait dengan pelayanan kesehatan itu menjadi kunci, karena negara kita ini adalah negara kepulauan. Strategi di negara Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara yang lain yang mungkin lebih banyak daratannya. Ya, dalam diskusi-diskusi yang kita lakukan secara internasional pun kita mirip dengan katakanlah Filipina. Filipina mempunyai problem yang sama karena dia negara kepulauan. Dan kita perlu ada sebuah kearifan lokal di dalam membuat sebuah kebijakan. Kunci utama di dalam kebijakan lokal itu bukan hanya konsep kesehatan dari pusat nasional saja, tapi Undang-Undang Pemerintah Daerah 23/2014 harus diperkuat, bukan hanya bicara otonomi daerah saja, tapi kita bicara bahwa pemerintah daerah harus benar-benar mempunyai komitmen kuat terkait dengan kesehatan. Kalau pemerintah daerahnya hanya menjadikan kesehatan itu menjadi politik kesehatan saja, tanpa kemudian melibatkan partisipasi dan tanpa kemudian juga mendorong teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan, ya, berkaitan dengan kesejahteraan, berkaitan dengan jenjang karir, maka kita akan tetap mengalami yang namanya maldistribusi di dalam pelayanan. Maldistribusi tidak hanya bisa dijawab dengan ketersediaan alat saja, tapi ketersediaan SDM. Ketersediaan SDM tidak bisa hanya temporer, harus permanen. Kuncinya di mana? Kuncinya dengan memberikan sebuah kepastian hidup, ya. Kepastian hidup itu apa? Kepastian terkait dengan jenjang karir, kepastian terkait dengan kesejahteraan, kepastian terkait dengan ketersediaan sarana prasarana. Nah, inilah yang saya kira perlu menjadi cerminan sehingga kesehatan tidak hanya menjadi sebuah program saja, tapi benar-benar dirasakan dan need assessment, kemudian demand itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Karena bukan tidak mungkin di satu daerah kebutuhannya, penyakitnya berbeda dengan daerah yang lain, karena negara kita kepulauan. Di sinilah mari kita kemudian semakin kita banyak berkolaborasi, kita banyak melibatkan semua pihak stakeholder untuk masalah kesehatan, dan itu akan bisa menjawab permasalahan-permasalahan kesehatan, dan kita semua dari Kompak siap untuk mendukung pemerintah. Setelah adanya gagasan dan visi misi dari capres-cawapres yang dikemukakan pada hari ini, apakah nanti kedepannya akan ada semacam konsolidasi untuk mendukung salah satu pasangan tertentu atau tidak? Ya, ini perlu kami tegaskan. Secara institusi kami, ya, organisasi yang ada di Kompak tetap akan menjunjung tinggi netralitas, tetap akan menjunjung tinggi independensi. Forum hari ini adalah forum yang kita peruntukkan buat anggota-anggota kami. Kami tetap dalam konteks itu, masalah kemudian pilihan kami serahkan kepada anggota masing-masing dengan melihat konsep visi misi kesehatan tadi. Sedikit tentang kalau mungkin sudah dijelaskan bagaimana tadi yang tentang kalau ada pasien yang tidak hadir ya pada hari ini, itu seperti apa tanggapannya dari Kompak? Karena mengingat juga kan sebelumnya pada hari lalu sudah pernah ada pertemuan juga dengan tim ses. Jadi kalau misalnya ada yang nggak hadir, terus apa bedanya dengan yang lain? Dua kali fase yang kita lakukan. Yang pertama pertemuan dengan tim ses. Konteksnya adalah menjelaskan tentang term of reference dari kegiatan yang kita lakukan, sehingga pasangan calon baik capres maupun cawapres itu sudah punya konsep dari apa yang sudah kita diskusikan di TOR bersama tim ses. Yang kedua, pada saat kita berdiskusi dengan tim ses tentunya mempunyai peran di dalam membantu mendefinisikan, mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan kesehatan dari masukan yang sudah kita berikan. Sehingga kita berharap di tim ses itu juga bisa melakukan sebuah pengawalan terkait dengan masukan-masukan yang bisa kita lakukan.
Nah, kehadiran daripada pasangan calon pada acara hari ini adalah sekali lagi mempertegas komitmen dari pasangan calon terkait dengan kesehatan. Nah, inilah yang kemudian kita tekankan di sini gitu. Jadi kita tidak bicaranya bahwa ini kan kemarin sudah disampaikan ke tim saya saja, tapi dengan kehadiran beliau, dengan disampaikan secara langsung, maka buat kami dan seluruh anggota tentunya bisa memberikan sebuah gambaran tegas bahwa oh inilah visi misi kesehatan dari masing-masing pasangan calon. Masalah kesehatan yang paling krusial yang harus segera dibenahi presiden yang akan datang. Ya, jadi yang pertama nanti kita bicara kalau secara umum tadi bahwa ada problem di dalam indeks pembangunan manusia yang kemudian yang kalau kita bicara indeks pembangunan manusia itu ada indikatornya. Indikator terkait angka kematian ibu hamil, angka kematian bayi. Terus kemudian ditambah lagi juga nanti berkaitan dengan masalah stunting. Kami juga sudah pernah memberikan masukan baik itu ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu contoh kita ambil permasalahan stunting. Stunting tidak bisa selesai hanya dengan memberikan asupan gizi saja. Tapi stunting adalah problem komprehensif yang juga harus ada intervensi ekonomi, intervensi edukasi, intervensi keluarga, sehingga peran serta baik itu semua komponen masyarakat juga harus dilibatkan di dalam penanganan stunting. Terus kemudian yang perlu ditekankan lagi bahwa kita memahami bahwa anggaran kesehatan itu dengan yang memang seharusnya sudah ada. Tadi sudah diskusikan tentang 5% mandatory spending untuk pemerintah APBN, terus kemudian 10% yang sebelumnya sudah ada. Ini menjadi hal yang perlu untuk dipertegas gitu. Karena kalau kita tidak punya komitmen di dalam pembiayaan, maka bagaimana kita akan membuat sebuah program terkait dengan bidang kesehatan. Dan ini harus menjadi utama. Dan sekali lagi yang perlu ditekankan itu kesehatan yang paling utama itu adalah kalau kita bicara kuratif, bicara penyakit, bicara ketersediaan rumah sakit, penyakit ini sangat berkembang, teknologi akan sangat berkembang. Kita nggak akan pernah ada putusnya. Tapi yang paling penting adalah kita revitalisasi dalam satu upaya preventif promotif. Fungsikan puskesmas terutama dalam satu konsep pusat kesehatan masyarakat, bukan pusat kesakitan masyarakat. Nah, ini yang harus dikembalikan sebenarnya. Karena kalau kemudian kita bicara sekarang puskesmas hanya melayani rujukan dari BPJS tanpa mengedepankan 12 program pokok puskesmas yang dulu pernah ada, ya termasuk dukungan tadi sampaikan posyandu, posbindu dan sebagainya. Inilah yang perlu kemudian dilakukan. Paradigmanya yang harus ditekankan pada masyarakat paradigma sehat, bukan paradigma sakit. Jangan sampai kemudian negara dengan kemampuan mungkin yang terbatas terbebani oleh anggaran biaya, tapi fokus hanya masalah orang sakitnya atau kuratifnya saja. Nah, itu. Program kan ada salah satu pasien yang program itu bagi-bagi susu, makan siang gratis. Menurut Prof, apakah sudah maksudnya merealisasikannya itu bisa memungkinkan atau tidak? Dan itu akan menunjang untuk pencegahan stunting karena kan kita masih ngejar angka prevalensi stunting. Ya, jadi kita tidak dalam konteks mengkritisi sebuah campaigns ya yang sudah dilakukan, tapi kami dari kelompok intelektual, akademisi di dalam bidang kesehatan kedokteran, kami siap untuk memberikan pemikiran-pemikiran kita yang itu kemudian bisa dijawab yang tentunya trigger ya. Saya membicarakan trigger dengan makan siang gratis, trigger dengan minum susu itu perlu kita lengkapi dengan satu konsep yang nanti memperkuat itu. Dan kami di kelompok intelektual siap untuk kemudian memberikan masukan-masukan jika memang dibutuhkan gitu. Tapi sekali lagi di dalam setiap program-program ini ya kesehatan ya tidak hanya kita bicara program yang sifatnya instan, tapi harus benar-benar diidentifikasi dari permasalahan yang ada, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan kemudian juga tentunya didukung oleh semua pihak yang siap untuk berkolaborasi di dalam membangun kesehatan ini.